Semua berbahagia hari ini, amin. Siap menerima kebenaran firman Tuhan, amin. Katakan kepada kiri kanan, God bless you, Tuhan Yesus memberkati kamu, haleluya. Judul firman Tuhan hari ini saya mau bagikan kepada kita adalah ketika aku khawatir. Apa yang harus kulakukan? Apa kata Tuhan kepadaku? Oke? Hari-hari ini orang sedang mengalami begitu banyak ketakutan, kekhawatiran. Anak-anak muda takut masa depan, bagaimana nanti masa depan saya, bagaimana nanti kehidupan saya, bagaimana nanti rumah tangga saya. Ada begitu banyak kekhawatiran, pertanyaan-pertanyaan yang menghimpit. Ada begitu banyak orang. Hari-hari ini dunia sedang dikejutkan dengan begitu banyak problem, saudara. Dengan sakit penyakit, dengan begitu perekonomian yang hancur, rusak, saudara. Sudah ada beberapa negara yang menyatakan negara mereka resesi, saudara, anjlok ekonomi mereka. Indonesia juga sedang berwas-was, saudara, berjaga-jaga supaya jangan terjadi resesi. Saudara, orang-orang sedang memikirkan sesuatu dan dalam keadaan yang kalut dan takut dan gentar. Dan begitu banyak kekhawatiran yang sedang dihadapi oleh begitu banyak manusia di akhir zaman ini, saudara. Jadi apa yang kita alami, mungkin kita juga mengalami ketakutan, kekhawatiran tentang kehidupan kita, saudara. Mungkin saudara memikirkan sesuatu, bagaimana nanti, bagaimana kalau aku berumah tangga, bagaimana kalau aku nanti mengambil sesuatu studi pendidikan, bagaimana ini berjalan, kuliah sudah semakin mahal harganya, uang rasanya tidak berarti lagi, naik semua harga-harga, saudara. Bagaimana ini, apakah aku mampu dalam bertahan hidup, apakah aku mampu dalam menjalani hari-hariku, apakah ada orang yang mencintai aku, apakah ada pangeranku akan datang? Apakah ada sesuatu yang akan kudapatkan? Orang-orang banyak memikirkan. Dan kita juga kadang-kadang dan sering sekali, kita juga tidak terlepas dari rasa khawatir. Betul? Ada yang tidak pernah khawatir di sini, angkat tangan, supaya kita berguru kepada dia. Saya rasa semua kita pernah mengalami kekhawatiran, betul? Tapi apa kata firman Tuhan ketika aku khawatir? Apa kata firman Tuhan ketika aku takut? Apa kata firman Tuhan ketika aku gelisah menghadapi segala problem persoalanku tentang keberadaan hidupku? Apa kata firman Tuhan? Inilah yang kita mau pelajari bersama-sama. Supaya Tuhan mengangkat semua ketakutan dan kekhawatiran kita. Amin, saudara? Amin, saudara. Supaya Tuhan mengambil semuanya pada saat firman disampaikan. Pandang kepada Yesus dan serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan, saudara. Yang sudah berumah tangga nanti berpikir bagaimana sekolah anak-anakku, bagaimana biayanya. Ini anakku mau kuliah, biaya besar, puluhan juta hari-hari ini. Bagaimana? Saya berkata begini bukan saya sudah punya duit, saudara. Saya pun mengalaminya. Tetapi Tuhan, Allah yang maha besar itu, tahu yang terbaik bagi kita, amin. Puji Tuhan. Mari kita membaca Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Ayat yang tidak kelas asing lagi bagi kita semuanya. Yuk kita baca saja sama-sama, saudara, ya, sampai habis, ya, saudara. Matius berapa? Pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Apa judulnya? Hal kekhawatiran. Baik, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian?
Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang percaya katakan amin. Jadi apa yang akan kita lakukan pada saat kita khawatir, saudara? Kekhawatiran sering sekali menghimpit umat manusia ini. Ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, saudara, sering sekali tidak pernah jauh dari kehidupan manusia ini, saudara. Saudara dan saya pun mengalaminya. Hamba-hamba Tuhan pun mengalaminya. Setiap orang, bahkan anak-anak Tuhan pun mengalaminya, saudara. Sering sekali itu melanda kehidupan kita, melanda pikiran kita, melanda hati kita, bagaimana dan bagaimana. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita, janganlah khawatir akan hidupmu. Jadi ketika kita merasa khawatir, peganglah baik-baik apa kata firman Tuhan. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah pula khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Tuhan yang sudah berbicara kepada kita. Kenapa kita tidak perlu khawatir, saudara? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, kata firman Tuhan. Tuhan mengumpamakan kepada burung-burung itu kepada bunga di padang, saudara. Perhatikan mereka, saudaraku, terbang kemana saja dia inginkan, saudara. Tidak pernah menabur benih, tidak pernah menuai, tapi hidup saja, saudara. Iya kan? Pernahkah saudara lihat ada burung menabur benih? Pernahkah saudara lihat dia menuai lalu memasukkan semua ke lumbung-lumbungnya, ke dalam rekeningnya? Tidak pernah ada. Tetapi dia hidup menikmati hari-harinya, saudara. Pernahkah saudara lihat bunga di padang, saudara? Siapa yang mendandani mereka begitu indah? Salomo dalam kemegahannya pun, kata firman Tuhan, tidak memakai, ya kan, yang seindah seperti itu, saudara. Bagaimana mungkin, kata firman Tuhan, Allah mendandani burung-burung bisa hidup, lalu Allah mendandani itu bunga di padang, saudara, begitu indah, begitu baik. Bagaimana mungkin dia membiarkan saudara sebagai anaknya? Apakah mungkin saudara terlantar dan begitu saja hidupnya? Tidak mungkin. Amin, saudara. Tidak mungkin. Saya tidak percaya bahwa Allah yang kita sembah, yang mengorbankan Yesus Kristus untuk kita, lalu dia membiarkan kita terbengkalai, membiarkan kita mati kelaparan. Tidak mungkin. Dia tidak menuntun langkah-langkah anak-anaknya untuk dia mendapatkan masa depan yang baik, saudara. Tidak mungkin dia membiarkan itu. Allah yang kita sembah, anaknya yang tunggal Yesus Kristus saja, dia rela berikan bagi saudara dan saya. Bagaimana mungkin dia tidak memberkati kehidupan kita? Tidak mungkin, saudara. Amin, saudara. Jadi kita mau belajar bersama-sama, saudara. Ketika aku khawatir, apa kata Tuhan? Saat kita mengalami kekhawatiran, yang pertama saya mau bagikan kepada kita. Yang pertama, jangan tinggal dalam kekhawatiran. Sering sekali kekhawatiran melanda hati kita dan pikiran kita, tapi firman Tuhan berkata, jangan tinggal dalam kekhawatiranmu itu. Jangan kau menjadi ditekan olehnya. Jangan kau menjadi gelisah dan akhirnya kau tidak percaya lagi kepada pertolongan Tuhan. Jadi pada saat kau dan saya mengalami kekhawatiran, jadi pastikan jangan tinggal di dalamnya. Serahkan kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6.
Filipi 4 ayat 6. Kita baca yuk bersama-sama. Filipi pasal 4 ayat 6. Kita baca bersama-sama, ada di depan, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jelas firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apa yang sedang saudara khawatirkan? Apa yang saudara sedang cemaskan? Tentang apa itu semuanya? Segala sesuatu apapun juga kata firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Firman Tuhan yang bilang. Jadi pada saat aku merasa khawatir, pada saat aku merasa gelisah, pada saat jiwaku merasa tertekan, pada saat aku merasa ketakutan, firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Apa yang sedang kau khawatirkan itu, sampaikan kepada Tuhan. Apa yang sedang menguasai benak pikiranmu, hatimu, sampaikan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Bawa semua kepada Tuhan. Dalam segala keinginanmu, nyatakan dalam doa. Keinginan-keinginan kita, kebutuhan-kebutuhan kita, nyatakan saja kepada Tuhan. Jangan takut saudara, Dia Bapa yang baik. Amin. Bapa yang jahat saja tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi Bapakmu yang di sorga, kata firman Tuhan. Jadi ketika aku khawatir, jangan tinggal dalam kekhawatiran. Tapi serahkan semuanya kepada Tuhan. Sampaikan semua keinginan kita, problem kita, masalah kita, pergumulan kita. Sampaikan kepada Tuhan. Dengan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih, aku terlahir dari keluarga yang miskin. Tapi aku tahu bahwa Engkau adalah Allah yang kaya dan Engkau mengambil aku dari lumpur dosa dan kemiskinan. Dan aku percaya pada saat aku berjalan di dalam rencana-Mu, semua akan menjadi baik. Kehidupan aku akan semakin naik dan semakin meningkat di dalam Tuhan. Itulah sebabnya aku bersyukur untuk hari ini. Aku bersyukur untuk keadaan ini karena aku sedang belajar menyerahkan segala kekhawatiranku kepada Engkau. Dan aku akan melihat kemuliaan-Mu. Amin saudara, bersyukur, jangan marah sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, umur sekian aku masih sendiri. Tetapi aku tahu aku tidak sendiri. Karena Engkau ada bersama dengan aku. Engkau menggantikan kesendirianku dari sosok pria-pria di luar sana. Aku tahu bahwa Kaulah idamanku satu-satunya. Terima kasih untuk kesendirian ini ya Tuhan. Tetapi di balik ini semuanya aku tahu bahwa Engkau sudah menyediakan yang terbaik bagiku. Amin. Begitu. Agak berpuisi sedikit kepada Tuhan. Ya, jangan takut. Ungkapkan semua isi hati kepada Tuhan. Kalau saudara tidak terbiasa mengungkapkan isi hati kepada Bapak jasmani saudara, saudara harus berubah. Ungkapkan semua kepada Tuhan. Bapak kita di sorga beda dengan Bapak kita di dunia. Sangat beda. Kalau Bapak kita di dunia sering sekali berjanji, tapi sering sekali mengingkari. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya kan? Atau menuntut kita supaya baik. Dengar cerita dari abang kita satu. Kalau dia tidak juara satu saudara, dimasukkan cabai ke mulutnya. Harus yang terbaik. Sehingga dia berusaha untuk terus menjadi terbaik saudara. Tapi sering sekali ada kekecewaan. Ada kepahitan yang tinggal di dalamnya. Ada sebuah pola pikir yang akhirnya salah. Tapi pada saat dia diperbaharui oleh Tuhan, kita mulai mengerti bahwa segala sesuatu adalah yang terbaik di dalam Tuhan. Amin saudara. Jangan tinggal dalam kekhawatiran.
Kalau saudara tinggal dalam kekhawatiran, saudara akan terus gelisah, saudara akan terus menjadi takut, saudara akan terus tidak seperti tidak tahu arah tujuan saudara kemana. Jangan tinggal di dalamnya, serahkan. Ngapain kita pikirkan yang kita tidak tahu jalan keluarnya, saudara? Iya kan? Ngapain kita menjadi takut, menjadi gelisah sementara kita tidak bisa melakukan sesuatu dan kita tidak tahu mengambil sesuatu, saudara, karena ini tidak mungkin rasanya bisa saya lakukan. Ya sudah, serahkan kepada Tuhan. Jangan pikirkan siang malam gak bisa tidur. Orang-orang berpikir jahat tentang kita, saudara sedang difitnah, saudara mau dijatuhkan dalam tempat kerja saudara, lalu saudara pusing, memikirkan itu siang dan malam, gak bisa tidur. Dan akhirnya apa? Naik vertigonya. Goyang. Berputar dunia ini. Saya kalau sudah nggak tahu lagi saya jalan keluar, saudara mikir, Tuhan, aku sudah nggak tahu. Mendingan aku tidur saja. Atau ambil gitar, saudara, hal yang harus kita lakukan, kita menyembah Tuhan. Sering sekali kadang-kadang kita masuk ke dalam kamar doa kita hanya mau curhat sama Tuhan. Kita hanya mau menyembah dan memuji Dia. Dan tidak ada pokok doa yang lain. Saudara, hanya air mata yang keluar. Saudara, pernahkah saudara seperti itu? Saya mau menyampaikan pokok doa, rasanya tidak bergairah saya menyampaikan pokok doa saya. Karena Tuhan tahu segala-galanya. Dan saudara, waktu itu yang Tuhan inginkan hanya sebuah kehidupan yang menyembah Dia. Naikkan puji-pujian. Rasanya tertekan batin ini, hati ini. Tapi kita naikkan puji-pujian. Rasanya tubuh ini malas. Tapi kita paksa untuk dia menyembah Tuhan, saudara. Dan kita letakkan semua kekhawatiran itu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan paling suka pada saat saudara menyerahkan kekhawatiran saudara kepada Tuhan. Kapan saja, di mana saja, dia paling suka pada saat anak-anaknya datang kepada dia dan menyerahkan semua kekhawatirannya. Tuhan akan pegang, Tuhan tampung semuanya. Amin. Tapi kalau saudara datang kepada manusia, coba mau menyerahkan kekhawatiran saudara, buheni kau, narai kau, buli kau. Kenapa? Karena manusia berbeda. Dia tidak mau direpotkan. Tapi Tuhan paling suka kalau saudara, tanda kutip ya, merepotkan dia. Datang kepada dia berkali-kali. Jadi serahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan, amin. Amin. Pada saat aku khawatir, serahkan semuanya. Tinggalkan semuanya itu dan percayakan kepada Tuhan. Yang kedua, apa kata Tuhan saat kita mengalami kekhawatiran, saudara? Yang kedua adalah serahkan khawatir kita pada Tuhan. Ya, tadi tinggalkan semuanya itu lalu serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mari baca Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin, saudara. Serahkanlah kekhawatiranmu, khawatirmu kepada Tuhan. Serahkanlah, jangan khawatir lagi, maka Ia akan memelihara engkau. Saudara, kadang-kadang Tuhan membiarkan kita, saudara, ya kan, karena mengikuti keinginan sendiri, merasa diri pintar, merasa diri bijak, merasa diri bisa, lalu mengambil keputusan-keputusan dan tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Tuhan lihat saja, tunggu kamu nanti. Gak mau mendengarkan Tuhan lalu berbuat sekehendaknya, saudara. Yang merasa bisa, saudara, mengambil keputusan sendiri. Tetapi akhirnya dia di luar dari sebuah rencana Tuhan. Dia di luar dari penjagaan Tuhan karena dia bertindak sendiri. Tapi tahukah saudara, firman Tuhan berkata, serahkan semuanya kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara kamu. Amin. Jadi pada saat anaknya menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka pemeliharaan yang dari Tuhan itu terjadi. 1 Petrus 5 ayat 7.
1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang akan memelihara kamu. Jadi dunia bisa bilang resesi, dunia bisa bilang krisis, dunia bisa bilang anjlok segala sesuatu, dunia bisa tidak menentu dan orang-orang sedang ketakutan. Perusahaan-perusahaan banyak tutup saudara, ada PHK jutaan di Amerika, bahkan di Indonesia juga begitu banyak orang-orang yang di PHK. Orang-orang pada ketakutan semuanya, tingkat pengangguran akan tinggi saudara zaman-zaman ini saudara. Dan orang-orang penuh dengan ketakutan saudara. Maka Tuhan berkata bahwa pada saat engkau mengalami rasa cemas, rasa khawatir, serahkan saja kepada Tuhan. Karena ia yang memelihara kamu. Amin. Pada saat saya datang ke sini saya pernah saksikan kepada saudara ceritakan. Ya kan, siapkan berkas, kata Bapak ya, lalu kita akan bawa ke sana. Panggilan saya ini tidak bisa saya pungkiri, mendingan saya ngurus jiwa dulu. Bukan saya tidak mau uang, bukan saya tidak mau bekerja, tapi kalau saya kerjakan ini dan itu rasanya saya tidak fokus saudara. Tetapi waktu itu saudara, lalu saya bawa ke hadirat Tuhan. Tuhan, apakah saya harus membuka berkas saya dan mencari pekerjaan? Ini saya ya, jangan saudara tiru ya. Karena beda-beda tiap orang. Tapi saya saudara, tapi ada satu perkataan itu untuk kita semuanya. Lalu pada saat saya berdoa, Tuhan berbicara jelas, saya tidak pernah lupa sampai hari ini. Anakku, akulah yang memelihara engkau dan bertanggung jawab untuk hidupmu. Saya tidak pernah lupa itu. Dengan kata lain, Tuhan mau saya mengerjakan maksimal apa yang bisa saya kerjakan dalam pekerjaan Tuhan untuk jiwa-jiwa. Saya tahu panggilan saya. Walaupun begitu banyak saudara melewati masa-masa sukar, saya tidak bisa membayar uang angkot kami pulang gereja. Saya kira saya masih ada duit di kantong, tapi pada saat saya rogoh kocek saya rupanya tinggal 1.000 rupiah untuk kami berdua. Saya sudah siap tebal muka minta maaf kepada tukang angkot, supir angkot, bahwa saya tidak bisa bayar. Tapi ada jalan keluar dari Tuhan, ada yang membayarkannya. Sudah bang, sudah kak, gak usah bayar, nanti aku yang bayarkan. Hah? Iya kak? Aduh gak usah repot-repot, padahal memang gak ada duit. Gak usah kak, biar aku bayar. Oh iya, terima kasih ya. Dia tidak tahu bahwa duit tinggal 1.000. Dan sering sekali dilewati masa-masa seperti itu saudara. Saya hanya bisa beli saudara baju hamil kakak itu dalam berapa bulan itu 9 bulan saudara. Ya hanya 1 baju hamil yang bisa saya belikan. Itu pun saya harus tabung duitnya. Kadang-kadang kita tidak kuat menghadapi masa-masa seperti itu saudara. Pergi naik angkot, saudara belum ada kendaraan. Pergi ke mana itu SGO kita dulu, saudara. Kakak harus jalan kaki, pergi dari rumah, keluar dari rumah, jalan dulu ke sana, ke area sana. Lalu tunggu angkot di situ, saudara. Lalu sampai di Ahmad Yani jalan kaki lagi ke mana itu? Ke SGO, saudara. Dia sudah hamil tua dan dia harus berhenti dulu di pinggir jalan. Aduh, sakit saya, sakit. Pulang dari gereja saudara, lalu pulang ke rumah saudara, lalu dia harus tunduk lagi, turun dari angkot, aduh sakit pinggangnya. Lalu saya harus elus-elus di pinggir jalan kami seperti itu. Saudara tidak pernah tahu, saudara hore-hore, haleluya, haleluya, dalam ibadah ya. Tapi kami harus di pinggir jalan elus-elus badan istri. Karena kami harus jalan kaki. Tidak ada kendaraan. Tapi apakah saya harus mengeluh tentang itu? Apakah saya harus cari jalan keluar saya? Memang saya pernah cari jalan keluar saya. Lalu saya ambil berkas. Saya pikir-pikir saudara, ini tamatan Pajajaran Bandung, saya kira masih berlakulah di sini. Saya gali, ambil berkas saya saudara. Di kamar itu saudara, saya termenung.
Bagaimana ini? Lalu kakak datang dengan hamil tuanya itu. Lagi ngapain sayang? Aku mau cari kerja sayang. Mau bikin surat lamaran. Di depan saya sudah ada koran, Kalteng Pos. Saya cari. Saya mau tulis lamaran saya. Lalu kakak bilang, kalau itu Tuhan yang suruh, oke. Tapi kalau bukan Tuhan yang suruh, tidak usah. Aku siap hidup dengan engkau, sepiring berdua, sehidup semati. Apapun yang kita hadapi, kita harus hadapi bersama. Tapi memang begitulah kenyataannya. Ya, saya enggak jadi, saya tuliskan tutup berkas saya, saudara. Lalu saya lihat perutnya itu yang sudah besar. Saya peluk dia, sayang, maafkan saya, hari ini saya belum bisa membahagiakan kamu. Hari ini. Dia bilang, gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi saya nangis di situ, saudara. Kadang-kadang ada hal yang Tuhan proses supaya kita letakkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita diproses, dibentuk dalam masa-masa sukar supaya kita belajar menyerahkan diri kita, hidup kita kepada Tuhan. Dan sering sekali air mata keluar. Tapi firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Tepat pada waktunya saudara, ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Amin saudara. Ada masa-masa kita harus melewati dan kita tidak akan pernah lagi melewati yang seperti dulu. Itulah sebabnya pada saat saya khawatir, apa yang harus saya lakukan? Apa kata Tuhan? Serahkan kepada Tuhan. Kalau saudara tidak serahkan kekhawatiran saudara masa-masa seperti ini keadaan dunia, maka saudara akan terus cemas, saudara akan terus takut, saudara akan terus gelisah, saudara. Itulah sebabnya Tuhan begitu baik. Serahkan, aku yang pegang kamu, aku yang bertanggung jawab, aku yang memelihara, tenang saja kau. Lakukan saja bagianmu yang kuinginkan. Sudah cukup. Doa serahkan ke Tuhan. Segala sesuatu kata firman Tuhan tadi, bawa ke doa, bawa. Bawa saja, jangan takut. Rasanya gak enak ngomong gini sama Tuhan, minta ini, minta itu. Gak apa-apa. Semenjak awal kami mau menikah saudara, masa pranikah, kami sudah bikin pokok doa kami. Rumah sudah kami doakan. Mobil sudah kami doakan. Tapi kami harus bersabar dalam waktu Tuhan. Doakan. Amin saudara. Yang ketiga, apa kata Tuhan saat saya mengalami kekhawatiran? Yang ketiga adalah andalkan Tuhan dan taruh harapan kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Yuk kita baca bersama-sama. Andalkan Tuhan. Ada di depan 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang percaya katakan, amin. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkati orang itu. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Orang-orang sedang dalam ketakutan hari-hari ini. Kering, PHK, susah, repot ini, repot,
dia khawatir, tapi engkau dan saya tidak perlu khawatir, amin. Karena kita dijamin oleh Tuhan, dalam tahun kering sekalipun kita tetap bisa berbuah. Itulah anak Tuhan. Jadi pada saat saudara khawatir, serahkan ke Tuhan. Pada saat saudara khawatir, andalkan Tuhan. Amin saudara. Andalkan Tuhan. Ada banyak, mungkin kekhawatiran kita beda-beda satu dengan yang lain. Tapi percayakan kepada Tuhan. Yang terakhir, saya mau bagikan kepada kita. Apa yang Tuhan katakan pada saat kita mengalami kekhawatiran, ketika aku khawatir, apa yang harus kulakukan? Yang keempat adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Kita baca bersama-sama. Matius 6 ayat 33, 1 sudah ada di depan? Baik, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan, amin. Saudara, firman Tuhan jelas berbicara pada saat engkau takut, engkau khawatir. Firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dahulukan Tuhan dalam segala sesuatu kehidupanmu. Utamakan Tuhan, cari Dia. Pada saat engkau gelisah, jangan cari jalan keluarmu sendiri. Pada saat engkau khawatir, jangan engkau khawatir dan tetap tinggal di dalamnya dan bingung. Lalu mencari-cari saudara sesuatu. Saya tidak berkata bahwa saudara harus tidak salah dalam melakukan sesuatu, mencari jalan keluar. Bukan begitu saudara. Ya kan? Bukan berarti kita diam-diam. Tapi firman Tuhan berkata, jangan karena kegelisahanmu, jangan karena kekhawatiranmu, jadi engkau meninggalkan iman percayamu kepada Tuhan. Bahkan engkau tidak mengerjakan lagi apa yang Tuhan inginkan. Jangan. Utamakan Tuhan. Cari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Yang di samping ini banyak rupanya orangnya ya. Amin. Ya. Jadi perhatikan ini kunci saudara. Pada saat kita mencari Tuhan, kita percaya kepada Dia, kita membangun hubungan dengan Dia, kita menggali kebenaran firman Tuhan saudara. Pada saat kita mengisi pola pikir kita dengan kebenaran saudara, maka firman Tuhan berkata semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pada saat kita mengerjakan apa yang menjadi kesenangan Tuhan dalam hidup kita, maka firman Tuhan berkata semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kau takutkan itu aku sudah pegang dan aku akan berkati kamu berlimpah-limpah. Apa yang kau takutkan itu aku sudah pegang karena engkau menyerahkannya kepadaku dan engkau mencari hidup dalam kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tunggu tanggal main Tuhan, sering saya bilang begitu. Asal kau jangan lemah imanmu. Asal kau jangan pernah mundur dari kepercaya kepada Tuhan. Jangan mau mengeluh, hadapi. Amin saudara, kerjakan bagian kita. Cari dahulu, utamakan Tuhan, dahulukan kebenarannya, lakukan dalam kehidupan kita. Maka semuanya itu, segala yang baik, segala yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, Dia limpahkan bagi kita. Amin saudara, percayalah. Percayalah, kamu enggak akan punya jalan keluar di luar Tuhan. Sepertinya itu jalan keluar, tapi tanpa Tuhan, maka kamu akan mengalami sesuatu yang tidak baik. Jangan tergoda saudara dengan dunia ini. Jadi Tuhanlah penolong kita, amin. Jadi pada saat aku khawatir, aku lakukan bagianku kepada Tuhan. Aku serahkan, aku tinggalkan kekhawatirannya, aku letakkan di tangan Tuhan. Aku cari dahulu kerajaan Tuhan, aku mengandalkan Tuhan. Dan aku tidak mau tinggal dalam kegelisahan, ketakutan.
Karena aku tahu Tuhanlah sumber pertolonganku. Amin saudara. Mari kita baca ayat yang terakhir. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yuk kita baca bersama-sama saudara. Dengan suara yang keras. Ayat terakhir ini kita baca Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat 8. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara.